Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Larasani Putri dengan NIM 1721304 akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Pengembangan Sistem Analisis Sentimen Berbasis AI untuk Media Berita. Jadi proyek ini bertujuan untuk membangun sistem analisis sentimen otomatis yang dapat membaca artikel berita dari berbagai sumber website dan menganalisis apakah berita tersebut memiliki sentimen positif, negatif, atau netral. Sistem ini akan menggunakan teknik web scraping, NPL, dan machine learning. Sebelum kita ke timeline dan lain-lainnya, jadi saya merancangkan tim kami terdiri dari 6 orang, project manager, back-end developer, front-end developer, data science, AI engineer, dan QA tester. Jadi masing-masing dari pekerja ini memiliki rate gaji yang berbeda dengan harga nilai lembur per jamnya yang sama, kecuali AI engineer 600.000. Oke, kita mulai ke Gantt chart-nya. Di sini sebagai project manager saya sudah mengklasifikasikan proyek ini ke beberapa tahapan utama. Yang pertama yaitu inisiasi project, lalu ada perencanaan project, lalu pengembangan, yang mana pengembangan juga memiliki beberapa sub, yaitu web scraping development, model analisis sentimen, back end development, front end development. Lalu setelah itu ada pengujian dan debugging, lalu ada deployment dan maintenance. Saya membuat seperti ini agar dapat memudahkan untuk mengecek per tiap tahap. Jadi proyek ini akan dimulai pada Agustus 2005 dan diperkirakan selesai pada November 2025. Saya menggunakan metodologi Agile atau Scrum dengan sprint yang telah direncanakan untuk setiap tahap. Seperti yang dikatakan sebelumnya, saya membagi ke beberapa tahap utama dan ini adalah tahap-tahap detailnya. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan detailnya. Untuk inisiasi project, di sini kami akan melakukan identifikasi kebutuhan proyek, lalu setelah itu pada hari selanjutnya kita akan meriset metode apa yang cocok untuk pengembangan sistem ini, yang mana kami menemukan bahwa ada 3 kandidat utama, yaitu lexicon based, machine learning hybrid. Lalu setelah itu pembuatan dokumen dan proposal, karena proyek ini pasti membutuhkan anggaran, jadi kami memerlukan proposal dan investor yang lumayan banyak. Lalu agar keberlangsungan tim ini dapat berjalan dengan baik, kami melakukan meeting dengan tim. Lalu ke tahapan berikutnya yaitu perencanaan proyek. Untuk perencanaan proyek di sini kami menentukan teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan seperti apa? Kami menentukan teknologi yang akan digunakan untuk sistem ini. Pekerja yang akan lebih banyak berkontribusi yaitu data science dan project manager itu sendiri. Lalu setelah itu akan dilanjutkan oleh project manager pembuatan roadmap proyek, timeline, penjadwalan sprint development, penentuan resource, dan pembagian tugas tim. Lalu setelah itu dilaksanakan, kami mulai ke tahap pengembangan. Pertama, kami akan men-scraping data berita dari beberapa website seperti CNN, BBC, Kompas, Tribun, dan lain-lainnya, yang mana itu akan dilakukan oleh back-end developer dan akan dibantu oleh data scientist. Lalu untuk selanjutnya akan dilakukan pembersihan data dari hasil scraping tersebut dan melakukan penyimpanan data-data tersebut ke database oleh data scientist. Lalu setelah tahapan itu selesai, kita akan berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu model analisis sentimen. Nah, di sini AI engineer sudah mulai bekerja dan dibantu oleh data scientist. Model analisis sentimen ini di sini kita akan melakukan pemilihan metode terbaik untuk analisis sentimen, entah itu lexicon atau machine learning. Lalu kita akan melatih model machine learning dengan dataset berita. Lalu setelah itu kita mengevaluasi performa model dengan beberapa metode. Lalu setelah dievaluasi, kita akan mengoptimasi model dan men-tuning hyperparameternya. Lalu setelah itu
backend developer akan mulai menjadi pemeran utama, karena backend developer akan membangun API untuk mengambil hasil analisis sentimen, menghubungkan API, testing API, dan optimasi performa backend dan caching. Lalu setelah backend mulai stabil, kita akan berjalan ke frontend, yaitu frontend membuat dashboard analisis sentimen dengan React.js, lalu integrasi frontend dengan API yang dibuat backend sebelumnya, lalu akan diuji tampilan dan interaksi user oleh QA tester. Lalu ke tahapan berikutnya kita akan melakukan pengujian dan debugging. Untuk pengujian dan debugging ini kebanyakan dilakukan oleh QA tester dan data scientist, karena pengujian ini akan melakukan uji kinerja scraping, uji performa model analisis sentimen. Lalu setelah itu kita akan mencari debugging dan perbaikan bug. Setelah itu selesai semua, maka kami akan melakukan deployment dan maintenance. Untuk deployment dan maintenance ini akan dilakukan oleh kebanyakan keseluruhan tim, karena kita membutuhkan backend, front-end developer, AI engineer juga untuk deployment. Lalu setelah pendeployan itu selesai dan sistem ini dapat dipakai oleh banyak orang, maka kita akan memonitoring sistem dan melakukan optimasi performa yang akan dilakukan oleh data scientist dan project manager, juga QA. Lalu untuk dokumentasi penggunaan sistem akan dilakukan oleh project manager. Lalu setelah itu project kami selesai. Untuk timelinenya secara garis besar adalah seperti ini kira-kira gambarannya. Dan ini adalah network diagramnya. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.